Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, serta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini ada satu video yang cukup membuat orang Ba'alawi ini cemas, ketakutan, bahkan mungkin akan mengatur strategi untuk mempertahankan nasabnya. Kenapa video ini begitu membuat orang-orang Ba'alawi cemas? Ya karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada tanggal 11 Mei 2026 ini menyurati presiden, yaitu Bapak Prabowo. Kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu mendatangi langsung bertemu dengan Presiden Prabowo dan bertemu dengan Jenderal Dudung. Untuk apa? Ya untuk menjelaskan bahwa nasab Ba'alawi itu dirasa sudah game over. Kenapa disebut game over? Ya seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bahwa menurut kajian ilmiah Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Namun seperti apa kedatangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke kantor kepresidenan dan disambut oleh Bapak Prabowo dan juga disambut oleh Jenderal Dudung, videonya akan saya tampilkan. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Dan hari ini tanggal 11 Mei 2026, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke kantor sekretariat Presiden menemui Jenderal Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan. Lalu pertemuan itu tentang apa? Berikut ini adalah penjelasan singkat ringkas dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Izin Kiai, ini ada acara apa di gedung KSP? Ya, saya meneliti dari nasabnya para habaib yang penelitian ini sudah selesai dan sudah dibukukan bahwa secara ilmiah para habaib Ba'alawi ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengirim surat kepada Presiden melalui sekretariat Presiden, dan sekaligus ada pertemuan dengan Pak Jenderal Dudung sebagai pembina perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan surat yang saya kirimkan pada Presiden Prabowo ini, Presiden memahami posisi nasab daripada kaum Ba'alawi ini, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus ada pertemuan dengan Pak Jenderal Dudung sebagai pembina perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan surat yang saya kirimkan pada Presiden Prabowo ini, Presiden memahami posisi nasab daripada kaum Ba'alawi ini, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Kiai. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan bersama, sudah cukup jelas bahwa tujuan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mendatangi kantor kepresidenan bertemu dengan Jenderal Dudung ya tiada lain untuk memastikan nasib atau nasab Ba'alawi, ya memastikan nasib nasab Ba'alawi. Selama beratus-ratus tahun orang Indonesia khususnya kaum Nahdlin ini tertipu
dengan kepalsuan nasabah Alawi. Dan yang menjadi korban adalah kiai-kiai zaman dulu yang hanya modalnya husnudon. Pada akhirnya sekelas Kiai Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan kiai-kiai sepuh di era dulu ini dijadikan senjata oleh orang-orang Balawi bahwa beliau-beliau saja meyakini bahwa Balawi sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa kemudian sekelas Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani justru membatalkan nasab Balawi? Inilah ocehan-ocehan yang selalu digembar-gemborkan oleh orang-orang Balawi maupun para mukibinya. Padahal jika kita mau melihat dari sudut pandang kajian ilmu, secara kajian ilmu, secara ilmu genetika, bahwa nasabah Alawi itu memang bukan keturunan Rasulullah. Nah, berbeda ketika kiai zaman dulu, di mana ilmu genetika ya belum seperti sekarang atau bahkan belum ada, sehingga cukup modal husnudon, melihat tampilannya, melihat gayanya, dan mendengar apa pengakuannya bahwa orang-orang Balawi merupakan keturunan Nabi. Ulama zaman dulu itu mempercayainya saja. Jadi walhasil ulama zaman dulu itu modal husnudon. Dan muncullah Mujadid atau Gus Aziz Jazuli itu mengibaratkan bahwa Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani itu seperti Imam Nawawi Asani ya. Jadi ada Imam Nawawi Al-Bantani dan Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani itu diibaratkan Imam Nawawi Asani atau Imam Nawawi yang kedua. Kenapa? Ya karena dulu selama beratus-ratus tahun orang Balawi begitu pongah, begitu sombong, begitu membanggakan nasabnya dan merendahkan orang lain. Saat ini justru ada di titik nadir. Kenapa? Ya karena nasabnya sudah terbongkar berkat kejelian dan ketelitian Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani. Nah, selama 4 tahun polemik nasabah Alawi ini tidak ada selesai-selesainya. Dan kedatangan Kiai Haji Matuddin Usman Al-Bantani mendatangi Presiden Prabowo, kemudian bertemu dengan Jenderal Dudung, ini sebagai awal untuk memperjelas nasib nasabah Alawi, di mana Jenderal Dudung ini merupakan salah satu pembimbing dari organisasi PWI-LS. Ya karuan saja, sekelas Rizik Syihab ini begitu benci dengan Jenderal Dudung, bahkan memframing Jenderal Dudung dengan sebutan Jenderal Baliho. Karena apa? Ya karena gerak Rizik Syihab CS ini tidak bisa bebas dengan munculnya Jenderal Dudung diangkat sebagai penasehat kepresidenan, membuat orang Balawi ketar-ketir, sehingga gaya khas Balawi ya modalnya memframing, meruntuhkan kapasitas dari Jenderal Dudung dengan disebut sebagai Jenderal Baliho. Padahal ya sebutan itu kan dulu ketika Jenderal Dudung itu memerintahkan, menertibkan untuk menurunkan baliho-baliho yang dirasa mengganggu kenyamanan itu, sehingga baik Rizik Syihab maupun Bahar Smith itu kan ngamuk-ngamuk, sehingga mereka memanggil Jenderal Dudung dengan Jenderal Baliho. Rizik Syihab mendengar ceramah dari presiden kita Bapak Prabowo, kalau dirasa di Indonesia tidak nyaman, kabur aja ke Yaman. Ini sekelas Rizik Syihab sangat bereaksi, menuduh Jenderal Dudunglah orang yang ngompori presiden. Dibisiki presiden oleh Jenderal Dudung, sehingga presiden pun bahasanya ya manut dengan Jenderal Dudung.
Padahal ya sekelas Presiden Prabowo ini sebenarnya sudah sangat lama mencermati orang-orang Balawi. Mereka di Indonesia ngaku sebagai orang yang menyebarkan agama Islam pertama di Indonesia, bahkan mengklaim Wali Songo dari Balawi. Mereka juga mengklaim sejarah-sejarah palsu dan menenggelamkan sejarah aslinya di negara Republik Indonesia. Sehingga Bapak Presiden Prabowo maupun Jenderal Dudung ini perlu bersikap tegas. Jika sampai sejarah negara Republik Indonesia ini kemudian diacak-acak oleh orang-orang Balawi, kemudian tokoh-tokoh pahlawan nasional kita diklaim sebagai bagian dari orang Balawi, ini sangat membahayakan. Maka saya sangat senang ketika kedatangan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani kemudian disambut oleh Bapak Prabowo dan disambut oleh Jenderal Dudung ini sebagai titik jelas rungkatnya nasab Balawi sehingga negara pun ikut bertindak. Saya yakin sekelas Rizik Syihab, sekelas Taufik Assegaf, dan Balawi-Balawi yang lain lagi ngatur strategi agar umat muslim di Indonesia ini percaya bahwa Balawi sebagai keturunan Rasulullah. Padahal ya muslim di Indonesia sudah sangat cerdas, kecuali hanya secuil yang masih ngotot menjadi muhibin. Tetapi kalau kita polling lah, saat ini sudah 90% orang-orang yang dulu muhibin itu meninggalkan kemuhibinannya dan memakai akal warasnya. Kenapa? Ya karena melihat dari kelakuan Balawi, melihat dari tipu dayanya Balawi, melihat dari keilmuan Balawi, maka akal yang waras ini akan menolak bahwa Balawi mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Sama saja menghina Rasulullah. Rasulullah Nabi termulia, buistu li utami mamakarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Rasulullah akhlaknya bejat, sombong, bongah, suka merendahkan orang lain. Keilmuannya minim, ceramah-ceramahnya hanya modal dongeng-dongeng khurafat dan mengunggulkan moyang-moyangnya, tidak pernah membahas terkait kajian-kajian yang berbau Islami. Ceramahnya ya hanya mengunggulkan tokoh-tokoh mereka. Nah, dari baik kelakuannya, baik dari akhlaknya, baik dari keilmuannya, apalagi ditinjau dari sejarah nasabnya dan ditinjau dari ilmu genetika, sudah sangat jelas bahwa Balawi bukan keturunan Rasulullah. Muhibin yang masih akut ini tentu merasa panas dingin melihat video kedatangan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menemui Presiden kita Bapak Prabowo dan Jenderal Dudung. Ini adalah titik awal di mana nasab Balawi akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Orang yang selama beratus-ratus tahun telah menjadikan nasab dan agama sebagai sarana untuk mengeruk kekayaan, sebagai sarana untuk mencari kehormatan, sekarang sudah runtuh. Runtuh karena apa? Ya karena sebuah kejahatan mau ditutup serapi-rapinya, itu toh suatu saat akan terbongkar juga bau busuknya. Dan saat inilah Balawi sudah tercium bau busuknya, sehingga hanya orang-orang yang belum mendapat hidayah yang masih mempercayai bahwa Balawi merupakan keturunan Rasulullah. Nah, cuma yang sangat heran itu gini, oke lah kalau sekelas orang awam mudah tertipu dengan nasab Balawi dengan melihat
gaya busana orang Balawi itu seperti orang alim. Kalau orang awam kemudian terkecoh tertipu, saya maklum. Yang sangat saya tidak maklum itu orang yang pendidikan akademisnya tinggi, kemudian sampai saat ini masih menjadi muhibbin akut, tidak mau meneliti. Ya kalau tidak mau meneliti paling tidak membaca buku-buku karya dari Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu kan sama saja. Karena buku-buku Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani merupakan hasil penelitian. Itu yang sangat saya sayangkan. Seorang yang punya pendidikan akademis tinggi, yang harusnya jeli, kritis, dan teliti, tapi otak jelinya, otak kritisnya, dan otak telitinya ini tidak dipakai. Sehingga sampai saat ini masih menjadi muhibbin akut dan membela nasab Ba'alawi. Nah ini sangat miris. Ya kalau orang yang hanya ikut-ikutan saja, kemudian mudah percaya bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah ini masih maklum, karena minimnya wawasan dan minimnya pengetahuan. Yang sangat saya herankan, orang yang katanya ilmunya luas, tapi menjadi muhibbin. Kita lihat di kepengurusan PBNU, itu ada itu, pengurus PBNU yang ketika debat dengan Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, yang live pada Suka TV itu kan isinya cengengesan dan meremehkan. Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bertutur kata dengan sopan santun dan ilmiah, direspon dengan cengengesan dan merendahkan. Itu kan menunjukkan potret kegoblokannya. Maka gelar doktor yang diraihnya itu saya sangat sanksi. Masa sih dokter kayak gitu ditunjukkan bukti penelitian ilmiah, cuma responnya cengengesan. Ya penonton pasti tahu siapa yang saya maksud, nggak perlu saya sebut namanya. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari video yang memperlihatkan sosok Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bertandang ke kantor kepresidenan, menemui Bapak Prabowo Subianto dan juga Jenderal Dudung. Ini memperjelas bahwa negara ikut bertindak tegas dan akan menindak nasab Ba'alawi. Ini bukan soal nasab saja soalnya. Jadi di balik isu nasab ini ada masalah-masalah lain yang perlu ditindak secara tegas. Di samping Ba'alawi sebagai orang yang memalsukan nasab suci Rasulullah, Ba'alawi juga merusak sejarah Indonesia. Ba'alawi juga merusak makam-makam pahlawan kita dan diganti dengan makam-makam palsu dari orang-orang mereka. Dan klaim-klaim terkait sejarah Wali Songo, jika kita biarkan maka hilanglah kesejarahan kita. Maka sangat tepat ketika negara dalam hal ini ikut bertindak tegas. Ya urusannya apakah Ba'alawi nanti kemudian mau pulang ke Yaman atau mau kemana, ya urusan Ba'alawi. Yang penting ini adalah pelajaran berharga untuk seluruh muslim di Indonesia, bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, titik, itu saja. Sehingga mereka mau gembar-gembor ngaku sebagai cucu Rasul, dalam tubuh kami ada darah Rasulullah yang mengalir, silahkan. Mau gembar-gembor semacam itu sampai mulutnya ndoer, silahkan. Yang terpenting muslim di Indonesia sudah diberi pengetahuan dan sudah diberi wawasan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Kalau mereka masih ngotot ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ya kita senyumin saja. Orang gila yang pengen dianggap orang berilmu, orang gila yang pengen dianggap ulama, itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.